Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pajak Indonesia dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat video kali ini, untuk turut serta mengatasi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia, saya mengusulkan dua hal kepada pemerintah. Pertama, mengharapkan agar pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk segera membuka rekening wajib pajak yang diblokir. Tentunya rekening yang ada duitnya ya. Kenapa hal ini saya usulkan? Karena menurut saya sesungguhnya wajib pajak yang sempat diblokir rekeningnya oleh otoritas pajak yang di dalamnya masih terdapat dana adalah kategori wajib pajak yang masih kurang paham tentang perpajakan, ya, masih butuh bimbingan dan arahan dari otoritas pajak. Biasanya bukan karena kesengajaan mereka mempunyai hutang pajak, ya. Karena logikanya adalah apabila mereka mengerti aturan pajak atau hutang pajak yang timbul karena kesengajaan atau modus, maka tentu mereka akan mengosongkan terlebih dahulu rekening mereka sebelum sempat disita dan diblokir oleh otoritas pajak. Tetapi faktanya otoritas pajak masih mendapatkan dana yang bisa disita dan diblokir. Artinya wajib pajak seperti ini harusnya dibina, bukan dibinasakan dengan mendahulukan law enforcement yang keras, ya, sehingga membuat mereka serta-merta menjadi mati dalam tanda kutip. Terhenti usahanya karena nggak ada lagi dana yang bisa dipergunakan. Mereka terpaksa menghentikan usaha dan merumahkan banyak karyawan. Itu berarti pula mematikan aset sumber penghasilan negara itu sendiri. Dengan kondisi seperti ini, untuk turut serta memberi solusi yang konkret terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi corona ini, sekali lagi pemerintah harus membuka blokiran itu dan mengembalikan dana tersebut kepada wajib pajak. Ya, hal ini sangat berguna untuk menghidupkan kembali usahanya dan kembali mempekerjakan karyawan yang mungkin sudah dirumahkan karena pemblokiran tersebut. Hal ini tepat sasaran menurut saya, berbeda dengan penggelontoran dana triliunan rupiah oleh pemerintah pada beberapa kegiatan, ya, kita dengar beberapa waktu belakangan ini. Ya, menurut saya tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran dan bahkan menjadi potensi bancakan bagi banyak pihak, ya. Dan tindakan membuka blokiran ini bukan merugikan keuangan negara, tidak merugikan keuangan negara, karena hutang pajak tersebut tetap melekat pada mereka dan hutang tersebut hendaknya diberi kemudahan untuk diangsur saja sampai lunas. Usulan saya yang kedua adalah dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19, pemerintah bisa menggunakan sistem informasi geografis yang dimiliki oleh semua pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia. Apa itu? Itu adalah SIG atau Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan. Kenapa ini bisa bermanfaat? SIG PBB dibuat dengan dana yang sangat besar, ya. Kontennya tidak hanya base data berbentuk tekstual saja, sebagaimana base data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik atau oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi database-nya dikombin dengan data spasial, ya, sehingga sangat powerful dalam merancang berbagai simulasi terkait manajemen penanggulangan pandemik ini. Visualisasinya memberikan kemudahan di dalam perencanaan, ya, memberikan kemudahan di dalam actuating kegiatan, ya, controlling dan evaluasi, sehingga semua kegiatan menjadi terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, ya, sehingga kita tidak lagi mendengarkan banyak keluhan-keluhan, ya, terkait masalah contoh misalkan pembagian bantuan yang amburadul, ya, pelaksanaannya ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang double dan lain sebagainya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, dengan cepat dan akuntabel. Tetapi dengan menggunakan SIG PBB ini sebagai raw material database, maka itu semua tidak akan terjadi lagi. Penyebaran data memiliki unique number yang satu sama lain tidak akan pernah sama, ya, di seluruh Indonesia ini, sehingga sangat powerful. Itulah tadi dua usulan saya kepada pemerintah. Semoga pesan ini sampai dan mendapat tanggapan yang positif, ya. Dan kita berharap pemerintah tetap berpihak kepada rakyat dan kepentingan rakyat,
Bagi yang ingin diskusi tentang ini lebih jauh dapat chat ke nomor WA di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.